I wanna see you walk the top, baby, papa, koplak! Wih, siapa lo? Udah gajian kan duit tuh? Oh iya, ini mama sampai lupa. Kenapa bisa sampai lupa? Karena dia cuma datang ke kosan aku pas tanggal gajian aja. Sisanya ngilang di telan direk. Mana gaji udah BU nih? Mau berapa mah? Ya semuanya lah, gaji kan kasih orang tua semua, ngaco. Lah, terus aku megang apaan kutil onta? Ya kamu ada apa-apa ntar mama kasih, tapi duit mama yang pegang, ngaco. Oh iya bener juga ya, mama kan bendahara independen. Bentar mah. Shh, jangan bilang-bilang gajiku 4 juta. Nih mah 2,5 juta. Ini udah semua nih. Iya udah semua, swear coy. Itu tangan kiri megang apaan tuh? Nggak ada. Mana coba tangan kirinya? Tuh nggak ada apa-apa tuh ya kan? Itu yang kanan megang apaan itu? Nggak ada juga, nggak ada apa-apaan tuh. Dua-duanya coba lihat. Tuh nggak ada kan? Seperti yang Anda bisa lihat tadi, si Novi ini terpaksa bohong banget. Saya tidak setuju. Sampai mati bohong itu nggak boleh, apalagi sama orang tua. Ya habis coba Anda pikir sendiri. Kalau dia kasih semua, makan apa dia? Ya jujur aja sama ibunya. Bu, aku butuh pegangan. Kan nggak bisa, ibunya toksik pala batu pala vibranium. Ibu itu yang ngandung lu 9 bulan, ngebrojolin elu, ngegedein elu, ngurusin lu. Intinya yang penting itu jujur dulu sama orang tua. Gimana nasibnya itu belakangan. Kalau betul jadi nggak bisa makan gimana? Mati gitu. Denger, rezeki itu udah diatur. Jujur atau bohong itu lu yang ngatur. Paham? Wah ini sih lu namanya mabok serehe ha rehe. Yang bener gaji itu kasih semua ke orang tua, di mana-mana juga begitu, ngaco. Iya mak, iya tahu Anak kok. Bu Bambang aja no yang ono tiap gajian ngasih duit 5 juta buat emaknya. Dicontoh dong, contoh mulia itu. Malu sama kambing lu. Iya benar iya. Emang mau rezeki sempit, susah jodoh, jadikan pare mau. Tidur di sarang ular, ditelan megalodon, terjun ke penus, bukan, anus. Sekarang kita masuk ke bab mengancam anaknya, Bu. Perlu ditekankan bahwa ibu-ibu semua di sini berhak minta apapun sama anak. Apapun. Apapun, Bu. Dari yang masih pakai otak sampai yang pakai pantat. Tapi kalau anak yang nggak mampu gimana, Pak? Berarti anaknya ancam lagi, Bu. Biar dia mikir supaya usahanya lebih lagi. Kalau anak yang nggak mau? Berarti ancaman ibu kurang kejam. Makanya di sini kan ada tulis ancaman ke anak dari tier paling rendah sampai yang paling goblok. Ibu mesti kira-kira tuh mana ancamannya masuk. Tapi anaknya nggak kasihan, Pak, kalau diancam terus. Nah ini mindset ibu yang mesti dibenerin. Kalau ditekan kan dia makin berusaha. Berarti dia makin berbakti. Kalau makin berbakti, yang untung siapa? Lah dia, Bu. Ancam aja terus, Bu. Gak apa-apa. Mumpung orang tua loh. Besok mah bau tanah. Mau hidup susah selamanya gara-gara nggak peduli sama orang tua? Mau? Kalau orang tua ngomong tuh kuping pasang, jangan nyantol doang. Udah pulang dulu, jangan pelit sama orang tua, ntar rezeki sempit. Itu adalah mama aku. Hobinya adalah menggunakan privilege-nya sebagai orang tua. Dia tinggalnya di rumah, sedangkan aku ngekos dekat tempat kerja. Kenapa sih aku nggak kasih semua gajiku? Karena itu sama aja minum obat nyamuk. Sama-sama mati pelan-pelan. Ditambah lagi kalau duit dia pegang semua, habisnya nggak karuan. Contoh. Assalamualaikum mah, duit kemarin masih ada nggak? Aku minta dong 200. Ya elah, ngasih cuma tai kuping aja masih dipintain, heran dah. Ini aja buat di sini kurang, ngaco. Mana mungkin, aku ngasihnya gede kok. Kalau gede mama udah gendut kali. Ini badan tinggal tulang sama kentut, ngasih gede dari mana, ngaco? Kan kemarin mama bilang duit mama pegang. Kalau aku butuh mama yang kasih. Gak ada habis. Lah kok bisa cepet banget habisnya mah, buat apaan sih? Kemarin si Tante Sari ada minjam 1.000. 1.000 tuh maksudnya 1 juta ya kalau ada yang nggak paham. Ya kenapa dikasih pinjem? Kan mama di situ juga kurang. Bawel lama sih, kan mama noloknya juga nggak enak, ngaco. Ya tapi aku anak mama, aku lagi kurang di sini. Ya makanya di sono jangan boros-boros. Kalau kurang ya salah sendiri dong, ngaco. Aku mau buat laundry pakaian, Cuci sendiri, ngaco. buat beli galon air, Masak air keran sono, ngaco. mau buat makan. Rumput banyak di depan, belajar sono sama kambing, ngaco. Mau juga, Mbak? Untung aja aku nggak kasih semua. Kalau enggak pasti aku udah busuk ditelan cacing. Beberapa bulan sekali aku pulang ke rumah cuma buat sekedar ngeliat mama sama keadaan rumah. Biasanya aku ngabarin mama kalau mau pulang. Cuma sekarang lagi suntuk banget di kosan, pengen napas dulu. Jadi langsung pulang aja. Paling siap-siap aja sih dipintain duit lagi. Makanya aku siap-siap duit sedikit aja kalau pulang. Supaya kalau dia Lah kok pulang nggak bilang-bilang? dari penampilannya aja kan lu pada udah bisa lihat sendiri ya. Ini mak modis estetik. Bahkan kalau dikumpul dari zaman aku masih sekolah, mantannya itu udah 1, 2, 3, 4, 5, 16. Ih bener 16. Sebagai catatan dia ini udah mohon maaf tua. Kok bisa gitu? Aku yang muda segar melempem begini menangis melihat ini. Tiap kali pulang sekolah ntar lain lagi tuh cowoknya. Novi baru pulang. Nih kenalin nih papa baru kamu nih. Apaan sih kamu? Kamu mah. Kok bisa? Maksudnya dia selalu dapat pacar yang umurnya minimal 10 tahun di bawah dia. Nah heran lo. Menangis kan lo. Aku jujur bodo amat sih mau pacar sama siapa. Karena sekalipun aku kasih tahu yang benar, dia gak bakal denger. Aku cuma perlu tahu mama jangan keluar duit buat cowok. Karena itu goblok. Mah mau makan lapar. Beli mie aja ya, hidup kok tetap.
Duit habis buat pacaran kan? Ikut campur ya lu anak bocah kemarin sore. Mama tuh bisa ngebedain gak sih mana cowok serius, mana cowok mau kondo? Enak aja mau kondo, Retno. Itu cowok baik-baik, bijaksana, tekun, ganteng, rajin menabung, cool abis. Emang bokap lu noh? Selama ini yang biayain hidup aku tuh papa. Dia udah pisah lama sama mama. Ngerti sih sekarang siapa yang tanam cewek begini. Tapi walaupun begitu, papa masih tanggung jawab sama aku. Cuman yang jadi biang masalah itu, Anak gua mana? Oke, mau ketemu anak ya. Diisi dulu ini. Lah kok naik sih bulanannya? Buat apa aja weh? Ya emang kebutuhannya banyak kok. Anak lu juga makin banyak gaya no, ngaco. Coba si Novi sini dulu mau lihat. Gak boleh. Tanggung jawab lu jadi bapak baru tengokin. Kayak Rema kelawat aja. Ya elah Kudil. Nih pegang nih, makan sono. Oke. Lah kok itu masuk kantong lu? Ya iyalah, ntar gue yang ngatur. Si Nopi kan anak gue juga. Apa-apa gue yang urusin lah, ngaco. masalahnya duitnya itu cuma nyampe ke aku kayak 30%-an. Sisanya paling buat cowoknya, buat jalan-jalan. Ini zolim ini hitungannya. Tobat kayak udah tua, lagi malu sama gigi udah hilang 2. Pengalaman mama tuh udah banyak. Ngerti lah mana cowok benar, mana cowok belangsak. Seng, ini aku nggak ngarang nih ya, bukan lagi belajar brengsek nih. Aku beneran lupa bawa dompet, human error. Oh gitu. Enggak, ini bukan mukondo. Ini namanya human error. Berarti aku harus bayar pakai uang makan aku sama anak aku selama seminggu. Nggak apa-apa deh, sedekah ntar dilipat gandain lagi. Seng, ini bagus nggak? Bagus kok, keren. Kamu suka? Suka banget, nyaman bos salto nungging. Oke deh, Lah kok ditaruh lagi? gak apa-apa nyoba doang. Sayang soalnya duitnya lagi habis banget. Oh, aku ada nih duit yang seharusnya buat sekolah anak aku. Pakai dulu aja, pakai, nggak apa-apa. Aduh, jadi nggak enak nih, gimana ya? Bentar ya, bayar dulu. Aduh, nggak enak banget nih. Ini bukan mukondo. Ini namanya nggak tega. Dia nggak maksa loh. Malah tadi dia nggak enakan sebenarnya. Tapi aku mau bayarin atas dasar cinta. Lulus SMA, aku langsung kerja jadi buruh pabrik di bawah sama papa. Sekarang kamu kerja di sini ya, buat pegangan kamu. Iya, makasih pak. Oke, saatnya aku pergi. Ini gak gimmick, beneran setelah aku keterima kerja papa meninggal. Respect pak, jasamu mengenang selama-lamanya. Alhamdulillah seenggaknya aku udah bisa buat sendiri. Pengennya buat sendiri, tapi kan nyatanya Halo. kata dia mah gaji anak semuanya harus orang tua yang pegang. Aku kepengen banget deh bisa lanjut kuliah, nabung-nabung dari kerja buat biayanya. Tapi kan nyatanya, Halo. jadi sekarang faktanya aku hidup nyambung doang nih. Gini-gini aja gak ada perkembangan kayak kambing buluk. Buluk, are you sure about that? Aku pernah beberapa kali ngomong sama mama minta pengertiannya, mohon maaf betul-betul lah ini mah. Lanjut kuliah. Kamu kalau lagi ngomong sama ngasih jokes tuh suka susah dibedain. Aku serius mama, siapa tahu nanti bisa dapat kerjaan yang lebih bagus. Semalam aja makan nasi sama kecap doang. Kuliah juga mau makan piring aja lawannya tai kambing no, difermentasi jadi tempe, kenyang dah lo. Sebetulnya kalau kita runutin sama-sama nih mas, sebenarnya dapat loh sekian-sekian buat kuliah. Cuman kita Cewek perlu. belajar lama-lama ngapain sih? Ntar jadi bini orang juga ngejogrok doang di rumah, ngaco. Ya tapi kan aku Tapi juga. apa? Tapi apa? Ya kalau aku nanti Kalau udah. apa? Kalau apa? Ya kalau misalkan Ngomongin aku. jelas, jangan be. Iya dengerin dulu makanya. Ini juga dari tadi dengerin, ngaco. Kalau misalkan aku nanti. Alah ngomong sih be udah kayak embe. Oh iya bener. Jadi semua itu cuma bisa jadi angin lewat doang. Mungkin emang yang kita pengen nggak semua mesti dikabulin. Aku cuma berharap suatu saat. Halo? Novi, mama dibohongin. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis cantik di sebuah desa kecil dan indah. Ia tinggal di rumah berwarna biru bersama dengan neneknya. Dengan vas bunga berwarna hijau, dan sebuah lukisan kuda Nil dengan quote, hidup poya-poya, mati dengan gaya. Ayahnya pergi merantau ke kota demi bisa menghidupi buah hatinya yang beban. Sedangkan ibunya merantau ke kota demi mencari berondong tajir supaya bisa jadi selebgram. Sang ibu sudah pergi semenjak anaknya pipis di WC masih baca tutorial. Meskipun begitu, si anak gadis cantik itu hidup bahagia tanpa pernah tahu muka ibunya sama sekali. Nek, nama gadis cantiknya itu siapa nek? Namanya Novi. Ya udah itu mah bukan baca doang yang baca diari anjir. Emang dari kecil aku gak pernah tahu siapa ibu aku. Malah awalnya aku pikir nenek aku itu ibu aku. Dia pergi ninggalin keluarganya entah karena capek kere atau gimana. Jadi ya udah santai aja. Gak ada ibu juga masih napas kok, masih makan tempe keluar tempe. Nah tapi kaget gak lo kalau tiba-tiba? Ini Novi, kamu udah gede ya? Aduh, tetenya udah numbu, udah bahenol juga. Mirip ya kita? Ini siapa ya? Kamu gak ngenalin ya? Ini mama kamu, ngaco. Dih, so asik. Lah bener, gak ngarang. Nih foto kamu masih nete sama mama nih. Sekarang menurut Anda nih, si anak mesti nerima ibunya lagi nggak? Ya mestilah, ibu tuh nggak ada mantan. Mana ada mantan ibu? Ibunya ninggalin dia dari kecil loh, jadi kontribusinya pure cuma ngandung, brojol sama netek, udah. Ya tapi bagaimana juga tetap aja itu ibu kandung. Dia tuh nggak pernah milih dilahirin. Ibunya nggak pernah milih buat punya anak kurang ajar. Kok jadi? Ya ibunya kan kurang ajar duluan. Nggak ada ibu kurang ajar, nggak ada. Semua perbuatan orang tua itu pasti yang terbaik buat anaknya. Dia ninggalin anaknya goblok terbaik dari Hong Kong. Ya namanya manusia pasti bikin kesalahan. Pahitnya hidup dia bakal
ngelatih dia jadi orang hebat. Orang tua bikin salah mah maklumin, bro. Tuh bener kan lo itu mabok saya ada kontrol sama lo semua. Satu-satu cabut duluan. Nenek udah dipanggil, papa udah dipanggil. Kenapa ya? Orang yang harus ntar dulu malah buru-buru dipanggil. Tapi yang mestinya buru-buru dipanggil nggak maaf. Sebetulnya ada hikmahnya sih. Jadi papa udah nggak diporotin lagi. Aku kan kasihan mulu ngeliatnya. Tapi sekarang masalahnya gantian nih bos. Ngambil alih terpaksa nih kita. Mending nggak boros. Ini mah gaya hidupnya nyamain sama bininya rapi amat. Demennya bukan opor ayam, tapi breast chicken in coconut milk. Bukan gado-gado, tapi mixed vegetable salad with peanut sauce. Kalau lagi ini kan yang ngos-ngosan kita ya, yang ngasih duit. Lah kok pulang nggak bilang-bilang? Bodoh amat, selalu aja lah, mak. Mau lihat kayak mana juga udah gak peduli, terserah ya, gak ngurus. Novi, megang duit nggak? Bagi dulu sih. Itu pacarnya gak punya duit emang. Jangan mau enaknya doang dong. Ya punya lah dia pasti, tapi kan mama juga mesti ada kontribusi duit. Namanya juga masih pacaran. Nih, cuma ada segini. Ya elah, ini mah dapat parkir sama berak doang ngaco. Lagi apa? Lagi? Ngapain sih mau udah tua masih pacaran? Emang gak malam sama leher tuh udah ngondoy? Udah tua tuh anteng dikit napa? Kurang ajar, kenapa jadi ngajarin gua lu? Oh, maksudnya aku anak gak boleh ngomong gitu. Ya udah, oke, aku diem. Udah gede, udah pinter ya ngelawan anak tai lu. Durhaka tau gak lu? Anak durhaka tapi duitnya dibawa. Hipokrit. Ya Allah, itu mamaku sembuhin dong. Kasih hidayah gitu biar tobat. Aku capek. Halo? Novi, mama dibohongin. Mama kenapa? Kok nangis? Mama dibohongin. Dibohongin apa? Sama siapa? Sama Haikal, dia kabur. Gimana sih? Coba ngomong pelan-pelan, gak ngerti. Dia bawa duit mama 25 juta. Gimana dong? Apa lo? Masih menyalahin gua? Itu mak lu lagi sedih. Minimal dengerin lah. Itu kesian dia, Ege. Udah diem dulu, lu nya diem dulu. Gimana ya? Ikut pusing gua juga. Assalamualaikum Novi. Bu Nisa, waalaikumsalam. Apa kabar bu? Sehat. Kamu ini ibu pengen nanya, kamu udah ada calon belum? Belum ada bu, kenapa? Nah pas nih, mau nggak ibu kenalin sama anak ibu? Kali aja kan cocok, dia dokter loh. Aku pengen banget nikah, tapi aku malu. Aku punya keluarga yang bermasalah. Kalau suami aku nanti merasa dibohongin gimana? Dia baru tahu kelakuan mama aku setelah jadi suami. Gimana? Terus emang dikasih sama si mama? Ngomongnya gimana? Masa ngomong, "Mah, aku mau nikah"? Kamu gula sama garamnya masih belum bisa bedain mau nikah ngaco. Kalau kamu nikah, nanti kamu disuruh berhenti kerja. Terus mama dari mana? Mikir dong, jangan mau enaknya doang, tapi orang tua dibuang sembarangan. Masih mending sampah dibuang pada tempatnya. Jadi nggak boleh nih. Ya kamu mikir aja sendiri. Calon aku dokter mah. Ya jelas boleh lah, nikah tuh penting tau. Kan untuk menyempurnakan agama terus mama bisa main sama cucu, pasti seru. Tapi enggak sih, bohong. Nikah tuh nggak main-main, nggak kayak pacaran. Hari ini cepek-cepeki, besok dilepep. Mau begitu? Maksudnya baru ditawarin sih mau dijodohin sama anaknya Bu Nisa, yang dokter itu mah. Ya bu, kemarin katanya Bu Nisa datangin anak saya ya. Oh ya, boleh, saya mah dukung aja sih. Mana yang terbaik aja gitu. Dengar kata dokter langsung beringas dia. Belum nikah aja aku udah khawatir ini. Aku zolim gak sih sama calon suami aku? Siapapun dia, pasti ntar dia kecewa. Apa emang nih pilihan yang terbaik ya? Atau malah blunder? Ini terburu-buru gak sih? Aduh, bingung deh. Coba sekarang dari Mas Abdulnya dulu. Saya dokter, bayaran saya tiap bulan sekitar. Cak, ntar ini di sensor ya. Siap bang, siap. Saya lagi angsur rumah sekarang. Wes, cakep nih. Tuh, denger tuh, hidup lo enak ntar. Saya saat ini tinggal sama orang tua. Tapi kalau nanti udah menikah, insya Allah saya sama istri tinggal di rumah yang saya lagi angsur tadi. Mas Abdul kalau nggak jadi sama Mbak Novi, anak saya juga masih gadis nih. Bercanda guys. Baik, sekarang coba dari Mbak Novinya, silahkan. Malu-malu mbaknya, gak apa-apa, diwakilin aja sama bundanya yuk. Jadi, anak saya ini buruh pabrik. Sekarang dia... Perasaanku campur aduk antara senang dan takut. Kemana aku bisa ngadu? Gak ada yang pernah dengar keluh kesah aku. Selama ini aku pendem doang. Kalau bener nanti dia nyuruh aku berhenti kerja setelah nikah gimana? Mama aku gimana? Itu pun juga aku masih harus peduli gak sih? Kan aku udah istri orang. Tolong dong seseorang cari aku. Papa, tolong guys, info-info. Kalau ada yang lihat kotak amplop kayak begini kabarin ya. Kotak amplop waktu hajatan aku kemarin ngilang guys. Bentuknya persis kayak begini nih. Jadi ceritanya aku sama suamiku kan masuk rumah sebentar tuh pak. Itu kejadiannya udah selesai acara tuh ya kan. Iya. Nah pas kita balik lagi, udah hilang lenyap di telan tirek. Oke, coba kita cek CCTV-nya ya mbak. Untung CCTV-nya hidup, yang udah-udah mah mati mulu soalnya.
Motif ibu ngambil duit amplop nikahan anak itu apa, Bu? Saya ada utang pak 25 juta. Anak saya nggak pernah peduli sama saya, jadi ya udah kita 4 aja. Tapi seenggaknya ada ngobrol dulu lah, Ma. Lu tuh anak nggak tahu diri lu ya. Kalau lu loyal sama orang tua nggak perlu mama kayak begini. Lagi yang udah duit amplop dikasih ke orang tua cewek ngaco. Lah enggak dong, Novi, itu Novi, kata. udah. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi Mas, Nggak apa-apa, udah, nggak apa-apa. baru awal nikah aja udah gak enak aku sama suami. Kedepannya gimana? Sekarang iya dia ngomong apa-apa. Besok-besok kalau tahu mama lebih rese masih tahan gak tuh? This time I want you. Keblak! What? Siapa lo? Udah gajian kan? Duit dong. Oh wala, bener juga tanggal gajian. Nih mah 2,5 juta. Kok sama sih kalau nikah sama dokter? Loh, ya aku gak enak lama minta sama Mas Abdul. Terus buat apa lo nikah sama dokter kalau ngasih ke gua sama ngaco? Gak mau tahu, gak mau pulang gua kalau segini doang. Aduh, Novi, sini bentar ya. Mas denger ya? Nih, tambahin dah. Loh, beneran nih Mas? Iya, nggak apa-apa, udah kasih ya. Nih mah. Ya elah nama cenggo doang. Cenggo tuh maksudnya 1.500 ya kalau ada yang nggak paham. Percuma amat sih lo nikah sama dokter tapi masih demit asu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mas. Mama tuh matre ya? Ya, Novi, sekarang gini. Mas tuh suami kamu kan? iya Mas. Berarti kamu percaya sama apapun keputusan Mas? Ya, iya. Nggak boleh ragu, ulang. Kamu percaya nggak sama apapun keputusan Mas? Iya, percaya. Sekalipun keputusan Mas bikin kamu dibenci Mama. Nggak usah dijawab, simpen jawabannya dalam hati aja. Pokoknya mulai sekarang kalau Mama minta apa-apa, bilang dulu sama Mas, ya? Iya. Kita sampai kapanpun tuh nggak bakalan bisa bikin semua orang seneng. Tapi kita selalu bisa lakuin apa yang bikin Allah seneng. Contoh nih, si A butuh 2 juta, kita punya kemampuan 1 juta. Seneng nggak dia? Katakanlah nggak seneng, karena kan kurang ya. Tapi logikanya, Allah suruh nggak bantu 2 juta? Jelas enggak, karena Allah nggak kasih kemampuan segitu. Berarti nggak disuruh, selesai. Dia nggak seneng. Emang semua orang nggak bakal bisa dibikin seneng. Tapi kita udah lakuin apa yang Allah suruh, kita udah bantu 1 juta. Bayangin nih, suatu saat kita ditanya, kenapa waktu itu lo nggak bantu si A 2 juta? Jawabnya apa? Ya karena nggak punya kemampuan. Iya betul, kita kemampuannya cuma 1 juta. Selesai kan? Tapi kalau kita nggak kasih 1 juta, nggak usah ngomongin benar salah, nggak usah ngomongin dosa pahala. Ditanya, kenapa nggak bantu 1 juta? Bisa jawab nggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung apa alasan dia nggak mau bantu. Terus bisa pertanggungjawabkan nggak alasan itu? Karena emang nggak mau bantu aja. Nah, enak gak jawabnya begitu? Karena 1 juta itu pegangan buat hari-hari. Kalau nggak kita nggak makan. Nah, enak juga nggak jawabnya begitu? Kita tuh sering banget kan nggak enakan sama orang. Tapi tuh kita suka seenaknya loh sama Allah. Contoh, kalau masuk kerja jam 8 kita nggak enak sama bos kalau sampai datang telat. Tapi pas waktu sholat datang kita nggak ada tuh kayak langsung sholat nggak enak gue sama Allah. Jadi Tuhannya siapa nih? Bos atau Allah? Kok bisa lebih nggak enakan sama bos? Bukan gak enakan sama bos itu salah, tapi sekalipun dia gak enakan sama bos, harus karena gak enak sama Allah. Kan Allah juga gak suka kita telat masuk kerja sesuai perjanjian. Paham ya? Iya, aku paham banget. Mas gak lagi ngasih jawaban, Mas lagi ngajak kamu mikir aja. Mas, maaf Mas, si Mama minta 800.000. Gimana dong Mas? Mau buat apaan? Mama nggak kasih tahu buat apaan. Ya udah bentar. Halo Mama. Iya kata Novi, Mama mau 800.000. Mau buat apa Mah? Oh jalan-jalan. Bentar ya Ma, nanti aku WA. Mas mau kasih? Gak apa-apa, orang tua pengen seneng-seneng, Mas juga lagi ada. Ini pelajaran buat kamu ya. Duit yang kita pegang itu bukan semata-mata bisa kita pakai sesuka hati kita, tapi semuanya itu tugas dari Allah. Jadi jangan main-main, harus pakai sesuai sama apa yang Allah suruh. Jadi harus banget kamu tanya uangnya mau buat apa. Siapapun yang minta uang kamu, paham ya? Iya, paham Mas. Dul, bagi gope Dul. Mama, apaan sih? Biarin aja, orang udah anak kok ngaco. Mau buat apa Mah? Udah buat apa kek, nanya mulu. Nggak bisa. Harus ada buat apa dulu Mah? Itu si Bu Nani mau minjem buat anaknya sekolah. Loh, Bu Nani, lakinya mana? Lakinya mah geblek nganggur, nggak bisa diharap dah. Oh jangan begitu Mah. Lakinya suruh datang ke sini dulu, harus dia yang minta, nggak boleh bininya. Ya elah Dul, repot amat sih. Timbang ngasih gope doang buat kamu kan kecil ngaco. Mohon maaf nggak bisa Mah. Prinsip aku pokoknya gitu. Ah sombong amat sih, males. Mas tuh bener-bener benci loh sama laki yang ngebiarin bininya kesana kemari minjem duit. Kalau emang nggak punya duit, yang pertama-tama minjem duit tetap lakinya dong. Kan itu sekolah anak, tanggung jawab lakinya bukan bininya. Harga dirinya di mana? Mas Abdul orangnya tegas, bijaksana, tapi juga pengertian. Kayaknya kamu jawaban dari semua doa aku Mas. Aku sayang sama kamu. Tapi tinggal satu hal lagi yang Mas Abdul belum tahu tentang Mama. Aku takut mau cerita. Jadi sebenarnya utang Mama masih banyak Mas, termasuk mobil yang depan rumah itu udah nunggak cicilannya. Kamu percaya nggak sama keputusan Mas? Percaya Mas, aku percaya banget. Mau ikut semua yang Mas pilih? Pasti, aku pasti ikut. Utang, insya Allah nanti Mas usahain semampu Mas ya. Tapi yang mobil, biarin ditarik aja. Tapi ntar Mama marah gimana Mas? Novi, kita nggak bisa bikin semua orang seneng. Mas Abdul tahu apa yang dia perbuat. Sejauh ini dia nggak pernah salah pilih. Aku cuma orang bego yang nggak bisa nentuin jalan hidupku sendiri.
Mas, sini yuk. Mau kemana nih? Mau dibawa kemana nih? Udah, ikut aja sini, ayo. Tolong, aku mau diperkaos cewek. Tapi mau kan? Iya mau sih, ya udah yuk. Ini mau jurus sengatan lebah atau cakar elang nih? Si Mama apa kabar? Kok nggak kedengeran lagi? Dia nggak balas WA aku, Mas. Masih marah dia soal mobil. Loh, terakhir WA kapan? Udah 3 hari yang lalu. Di-read doang sama dia. Chat lagi, masih nggak dibales. Chat lagi, masih nggak dibales. Datengin, nggak diterima, besok datang lagi. Ingat Novi, tugas kamu bukan lagi bikin Mama seneng, tapi bikin Allah seneng. Dibujuk dirayu bagaimana Mama tetap nggak seneng, tapi Allah seneng ngeliat kamu terus usaha ngebujuk ngerayu. Nggak ada yang sia-sia kok, percaya deh. Makasih ya, Mas. Mimpi apa aku punya suami kayak Mas. Selama ini aku nggak tahu mau ngadu ke siapa. Papa udah nggak ada, tapi sekarang ada Mas. Novi, kamu salah. Kamu jangan ngadu sama Mas. Kamu ngadu sama Allah lewat Mas. Mas mah bego, nggak tahu apa-apa tahu. Paham ya? Iya, aku paham banget. Karena motor Mama rusak dan mobilnya ditarik, Mas bilang kita beliin Mama motor yang baru. Mas Abdul nabung-nabung selama 2 bulan dan alhamdulillah sekarang kebeli cash. Keren ya? Cuman sesuai ekspektasi, Mama nggak suka. Gak butuh. Nggak apa-apa, taruh sini aja. Ntar juga dipakai. Iya, Mas. Novi, Mas mau pesan. Kamu jangan cerita ke ibu, Mas beli Mama motor ya. Nggak semuanya ibu harus tahu. Mas juga nggak ngasih tahu kamu kok. Mas udah beliin ibu apa aja. Nggak apa-apa kan? Tapi Mas katanya walaupun udah nikah, laki-laki tetap harus utamakan ibu. Novi, kamu utamain ginjal kiri kamu atau ginjal kanan kamu? Ya, dua-duanya lah. Nah itu. Selama bertahun-tahun aku hidup bareng Mama, aku nggak pernah tahu gimana caranya ngadepin Mama. Tapi Mas Abdul baru sebentar udah tahu gimana ngadepinnya. Meluk mulu perasaan dah. Ya Allah, lindungilah suamiku dimanapun dan kapanpun. Wujudkanlah cita-citanya, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari orang-orang jahat. Perbanyaklah harta suamiku, dan berkahilah karunia yang kau berikan padanya. Berkahi umurnya, ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Yuk pulang. Ayo. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Rasanya gimana sekarang mah? Ya sakit lah pakai nanya. Iya, lumayan panasnya. Gimana Mas, perlu ke dokter nggak? Lah kan Mas dokter ngaco. Nih mah anaknya ngaco tuh. Ya aku kan nggak ngerti. Gak apa-apa, ini Mama cuma perlu istirahat kok. Dosa Mama lagi mau dibersihin nih. Coba diingat-ingat. Pernah bikin dosa apa aja coba? Pernah kurang ajar nggak sama anak? Kurang ajar sama anak, mana ada begitu. Bercanda mah, elah bercanda. Kita di sini dulu ya sampai Mama sembuh. Kamu bantu liatin nih Mama ya. Iya Mas. Ya udah Mas beli obat dulu ya. Mas, makasih ya. Iya. Mama datang, pakai motor dari Mas Abdul tuh. Bosan di rumah mulu. Masak nggak kamu? Iya masak Mas.